Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Firman Heliansyah. Oke, udah 3 bulan ya, sama sekarang hampir 3 bulan. Oke, jadi sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya karena channel ini nggak update ya, nggak up to date karena beberapa hal ya yang mungkin bisa kalian maklumi ya, karena saya masih semester akhir, lagi sibuk-sibuknya skripsi mungkinnya dari sekarang. Nah, sekarang lagi kebetulan libur karena wabah ya. Karena wabah. Mungkin kamu atau kalian maklum ya, channel ini nggak sampai update atau nggak yang seperti yang kalian inginkan gitu, memberitahu masalah ini, masalah itu, masalah ini. Tapi insya Allah buat kedepannya saya mulai aktif lagi di channel ini. Yang pastinya mau membahas tentang anxiety disorder, psikosomatis, dan hipokondria ya. Insya Allah saya konsisten di sini karena mungkin sekarang lagi libur ya, lagi libur dan nggak terlalu padat juga di jadwal di kampus. Oke, jadi sebelum ke pembahasan, saya mau nanya dulu kabar kalian gimana gitu. Terus udah sampai mana sih perkembangannya? Apa masih di situ atau udah sembuh misalkan ya? Udah 2 bulan nih udah gak ketemu nih. Atau udah bisa jadi public speaking nih kayak gini nih. Jadi mentorin orang yang NC. Nah itu bagus banget ya. Nah gimana nih kabar kalian? Boleh komen ya. Saya udah segini, saya udah segini. Karena di Instagram saya di DM itu banyak banget yang katanya, bang balik lagi ke channel katanya, terus kasih tahu caranya gini gini gini. Ya udah saya balik lagi karena dari awal saya sudah janji kalau saya akan membantu kalian ya sampai kalian sembuh seperti saya, alhamdulillah. Oke, jadi eh, banyak yang nanya di DM nih, ternyata masih banyak orang yang apa ya, yang takut mati tuh masih banyak ya, ternyata masih banyak yang takut mati, takut penyakit, apalagi sekarang lagi wabah nih, lagi wabah virus corona di mana-mana ya. Jadi maupun itu lagi si orang itu lagi anxiety atau apa ya, atau bisa dibilang alumni anxiety disorder, kena berita wabah corona ini bisa jadi goyang psikisnya gitu loh. Jadi banyak yang DM juga ya. Nah itu mohon maaf nggak bisa dibalas satu-satu karena di sini aja saya balasnya, di sini aja. Ini buat kalian semua yang DM di Instagram, katanya masih takut mati, terus kalau misalkan flu, demam, batuk-batuk gitu, ke trigger sama corona katanya gitu ya. Jadi padahal dia nggak ada kontak sama orang yang positif atau dia nggak keluar negeri ya, nggak ke rumah sakit yang terjangkit virus corona, dia diam di rumah, ternyata dia kena psikisnya, akhirnya demam, flu, batuk-batuk, dan mikirnya corona. Nah itu udah seuzon ya namanya ya kalau misalkan di dalam Islam. Itu jangan seuzon, itu yang pertama buat kamu ya, yang buat yang nanya ke trigger ke corona itu, jangan kayak gitu. Kalau misalkan kita nggak ada faktor resiko kayak tadi contohnya yang saya sebutin, ke luar negeri atau masuk ke rumah sakit yang terjangkit corona itu, kalau misalkan diam di rumah ya udah, itu cuma sakit flu biasa doang atau demam biasa doang. Itu yang pertama, itu paling banyak pertanyaan di Instagram. Jadi intinya jangan seuzon ya, kamu cuma demam doang kalau nggak ada faktor resikonya. Nah ini buat yang lainnya nih, buat yang apa tuh, takut mati ya, takut mati sama takut penyakit yang gede gitu loh, masih ada ya itu. Wah nostalgia banget nih kayaknya, sampai takut hari itu juga dia mau end. Jadi gini intinya ya, saya mau nanya nih, tapi jawab jujur ya, umur kalian berapa? Misalkan misalkan saya ambil umur saya aja, umur 22 tahun. Misalkan umur 22 tahun, selama 22 tahun kamu kan kenal yang namanya TV tuh. Di rumah kan ada TV ya, minimal satu rumah itu satu kan. Ya udah nggak asing lagi lah, apalagi sekarang udah dunia apa ya, udah teknologinya udah berkembang, ada internet juga, ada YouTube juga. Jadi nyari berita itu mudah gitu, mudah banget. Jadi nggak yang disediain sama berita-berita di TV doang, kita pun bisa nyari apa yang mau kita cari di internet ya namanya ya. Udah nggak asing lagi pokoknya. Nah jadi selama 22 tahun kalian hidup nih, pernah nggak sih nemu berita, satu aja berita, katanya gini, seorang pria atau wanita meninggal karena anxiety disorder? Pernah nggak sih kayak gitu, nerima berita kayak gitu? Pernah nggak sih sama 22 tahun atau misalkan lebih gitu, di mana kayak di TV atau di internet, di mana seorang pria atau wanita meninggal karena anxiety disorder atau meninggal karena
psikosomatis atau meninggal karena hipokondria, pernah nggak sih? Ayo jawab, pernah nggak sih? Itu logika yang sederhana ya, itu logika yang ya bisa kamu bayangin lah gimana. Sesederhana itu pertanyaan saya, tapi jawab ya sama kalian. Nah, jadi itu intinya. Kalau misalnya kamu masih takut-takut kayak gitu, baik lagi tanya ke diri kalian sendiri. Selama saya hidup 20 tahun, 30 tahun, 40, 50, saya nggak pernah tuh nerima berita yang katanya pria wanita meninggal karena anxiety disorder atau karena psikosomatis, hipokondria. Saya nggak pernah tuh nerima berita kayak gitu. Oke, itu balik lagi pertanyaan ke diri kalian sendiri ya. Nah gitu, jadi buat yang teman-teman yang nge-DM di Instagram, kayak gitu jawabannya. Mohon maaf ini cuma singkat ya, karena baru mulai juga, jadi saya nggak tahu harus bahas apa dan dari mana, mulai dari mana. Mungkin kalian bisa komen di bawah, eh, tolong bahas ini, insya Allah saya akan bahas apa yang kamu pengen gitu deh. Tapi jangan lupa di komen ya, di komen juga, di like juga. Kalau di subscribe sih gimana kalian aja lah, nggak akan maksa ya. Nah mungkin gitu aja pertemuan kalian sekarang. Semoga sehat ya. Terus mulai sekarang diam di rumah aja nih ya, ikuti aturan pemerintah. Karena kamu kenain sih, ntar ntar goyang lagi psikisnya, ntar repot ya, daripada keluar nggak jelas, di luar juga nggak ada siapa-siapa, mending diam di rumah aja. Oke, ya mungkin gitu doang sih. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf ya. Ntar dilanjut lagi di video berikutnya. Ntar di komen aja di bawah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.